Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sakia Sardeva Haliza dengan NPM 203-10117. Saya dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fisiologi kulit. Oke, kita langsung masuk aja ke kulit. Nah, fungsi kulit itu ada 8. Yang pertama ada proteksi, yang kedua ada absorpsi, yang ketiga ada ekresi, yang keempat ada termoregulasi, yang kelima ada pembentukan pigmen, yang keenam ada pembentukan vitamin D, yang ketujuh ada persepsi, dan yang kedelapan ada estetika. Nah, selanjutnya yaitu ada di kulit itu ada epidermis, dermis, dan subkutan. Itu adalah lapisan pada kulit. Nah, selanjutnya lapisan epidermis. Lapisan epidermis itu ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum basale, kemudian dermis. Nah, selanjutnya ada lapisan dermis. Yang pertama ada lapisan papilaris, yang kedua ada lapisan retikularis. Nah, yang ketiga ada hipodermis, yaitu berupa jaringan adiposa. Nah, ada pigmen kulit. Warna kulit tergantung pada tiga komponen menurut derajat yang bervariasi. Nah, jaringan memiliki warna inheren kekuningan, karoten, warna kemerahan itu hemoglobin, dan warna kecoklatan hitam itu pigmen melanin. Nah, selanjutnya ada pembentukan melanin. Nah, yaitu ada melanosit, melanosum, tiroksin, dopaquinon, dan melanin. Nah, selanjutnya itu ada adnexa kulit. Nah, yang pertama itu ada kelenjar sebaceae, yang kedua ada kelenjar keringat, yang ketiga ada rambut, dan yang keempat ada kuku. Nah, kelenjar sebaceae dan kelenjar keringat atau kelenjar minyak, kelenjar keringat. Nah, kelenjar sebaceae dan kelenjar keringat. Nah, untuk kelenjar sebaceae itu ductus kelenjar sebaceae akan menggosongkan sekret minyaknya ke dalam ruangan antara folikel rambut dan batang rambut. Nah, untuk setiap lembar rambut terdapat sebuah kelenjar sebaceae yang sekretnya akan melumasi rambut dan membuat rambut menjadi lunak dan lentur. Nah, untuk kelenjar keringat itu kelenjar ekrin. Nah, ditemukan pada semua daerah kulit, terutama telapak tangan dan kaki. Nah, terutama keringat ini dikeluarkan dari kelenjar ekrin sebagai reaksi terhadap kenaikan suhu sekitarnya dan kenaikan suhu tubuh. Nah, untuk kelenjar apokrinnya, kelenjar apokrin ini terdapat di daerah aksila, anus, skrotum, dan labia mayor. Nah, kelenjar apokrin menjadi aktif pada pubertas, memproduksi keringat yang keruh dan diuraikan bakteri sehingga menghasilkan bau yang khas. Selanjutnya ada modalitas. Nah, setiap jenis sensasi utama yang dapat kita alami, nyeri, raba, lihat, bunyi, dan sebagainya itu disebut sebagai modalitas sensasi. Nah, selanjutnya itu ada reseptor yang ada pada kulit nih, yaitu ada 5. Yang pertama tuh ada Krause, yaitu dingin. Yang kedua ada Ruffini, yaitu panas. Yang ketiga ada Merkel atau Meissner, itu raba. Nah, yang keempat ada nociceptor, itu nyeri. Sama Pacini itu tekan. Nah, selanjutnya itu ada pengiriman sinyal dengan intensitas berbeda pada jaras saraf sumasi spasial dan temporal. Nah, sumasi spasial adalah fenomena di mana kekuatan sinyal yang makin kuat dikirimkan dengan cara memperbanyak jumlah serat yang mengirimkannya. Nah, kemudian ada sumasi temporal. Nah, cara yang dapat digunakan untuk mengirimkan sinyal yang lebih kuat dengan cara memperbesar frekuensi impuls saraf pada setiap serat yang disebut sumasi tempor.
Nah, selanjutnya tuh ada klasifikasi umum serat saraf nih. Nah, yaitu ada dua jenis. Yang pertama tuh ada serat jenis A itu dibagi menjadi serat A, B, Y serta berukuran besar dan sedang umum yang bermielin pada saraf spinal, dapat menghantarkan impuls dengan kecepatan sampai sebesar 120 m per detik. Nah, serat jenis C ini merupakan serat saraf kecil tidak bemielin yang kecepatan pengiriman impulsnya itu lambat. Nah, menghantarkan impuls selambat 0,5 m per detik. Nah, selanjutnya itu ada kelainan pada kulit nih yang dapat dilihat oleh mata telanjang atau objektif, yaitu yang pertama ada makula, yaitu berupa perubahan warna. Yang kedua ada papula, penonjolan padat pada kulit kurang dari 0,5 cm. Yang ketiga ada nodula, penonjolan pada kulit lebih dari 0,5 cm. Ada yang kelima ada bula, penonjolan kulit berisi cairan lebih dari 0,5 cm. Yang keenam ada pustula, penonjolan di atas kulit berupa nanah berukuran kurang dari 0,5 cm. Yang ketujuh ada urtikaria, berupa kulit kemerahan dan edema yang biasanya disebabkan alergi. Nah, yang kedelapan tuh ada squama, penumpukan sisa kulit mati akibat perubahan inflamasi atau bersisik. Nah, selanjutnya ada prosedur praktikumnya, yaitu ada tujuan percobaan agar mahasiswa ini dapat mengetahui berbagai macam reseptor yang terdapat di kulit. Nah, untuk alat dan bahannya ini tuh ada spidol, air panas, tangkai berkepala kerucut tembaga, air dingin, jarum bundel. Nah, terus ada prosedur kerjanya. Yang pertama tuh narcoba meletakkan tangan kirinya tengkurap dan kedua matanya tertutup. Yang kedua ini penguji membuat gambar bujur sangkar di punggung tangan kiri narcoba tersebut. Luas bujurnya sangkar 4 cm. Bagilah petak bujur sangkar tersebut menjadi 16 kotak dengan sisi 0,5 cm. Nah, kemudian yang ketiga itu dengan menggunakan jarum bundel penguji titik-titik yang memberikan kesan tekanan. Nah, cara mencarinya dengan menekan jumlah bundel secara ringan, tegak lurus permukaan dan hanya sebentar pada titik-titik berambut di punggung tangan. Penekanan dilakukan 1 kali. Nah, narcoba mengatakan ya jika merasakan rangsangan itu sebagai tekanan. Penguji menandai titik-titik tersebut. Nah, selanjutnya yang nomor 4 itu untuk mencari titik-titik yang memberi kesan panas dan dingin, penguji harus menggunakan tangkai berkepala kerucut tembaga yang telah diletakkan pada serbuk tembaga yang telah direndam dalam air panas. Nah, air panas dan es. Nah, pada saat perangsangan penguji itu meletakkan tangkai berkepala kerucut secara ringan, tegak lurus permukaan kulit dan hanya sebentar, seperti pada pencairan titik tekanan. Nah, setiap kali ada yang perangsangan menimbulkan panas dan dingin, narcoba mengatakan ya. Dan yang terakhir dengan cara yang sama penguji mencari titik sakit. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.